kuliner, jujur ya, itu bisnis terakhir yang gue saranin lu untuk mulai. Itu tuh bisnis kalau lu udah punya banyak duit. Kesannya gampang bikin. Oh iya, karena orang kan pikirnya butuh makan sama orang. Dan bikin makanan mudah gitu mikir. Iya, tapi sulit bro. Lebih gampang kayak jualan yang kayak frozen food atau mungkin kue-kuean menurut gue lebih make sense dibanding bikin restoran bro. Ya karena teman-teman harus paham juga sesuatu yang mudah dibuat. Iya. Semua orang itu bisa. malah yang paling sulit. Betul. Karena ya kita ngomong ya konsep pasar monopolistik bro namanya. Betul. Ya, monopolistik itu kebalikan dari monopoli. Monopoli itu yang menjual satu, pembelinya banyak. Kalau ini penjualnya banyak ya, pembelinya juga banyak. Yang mana menyebabkan ya persaingannya sangat sempurna lah sebenarnya. Betul. Ya, jadi orang harganya bisa dibandingin, ya makanannya rasanya bisa dibandingin. Dan sekarang tuh ada fenomena di mana kayak beberapa bulan ya restoran tuh orang cuma ngejar experience-nya, udah masuk foto di feeds, Udah nggak datang lagi. udah nggak datang lagi. Iya, ada yang begitu. Bener. Dan ini makanan dengan yang bintangnya 4,8 ya. Jadi gue yakin banget restoran yang daerah Goldfinch itu, kecuali mungkin yang kayak sop paling buntut, enak ini. yang buntut gajah itu yang masih rame. Tapi menurut gue selain kayak buntut gajah, red bear, tapi daerah situ pasti omsetnya sulit gitu. Karena nggak ada kebiasaan untuk makan siang ya. Jadi weekend rame bro, itu full banget. Weekend tuh pagi malam full. Tapi weekdays-nya itu yang problem. Yes. Dan itu udah dicoba diinovasi kayak dibikin yang bowl lebih murah, tapi nggak bisa. Ya tapi sebenarnya di semua restoran di daerah Alam Sutra itu memang kalau weekday tuh kayaknya memang selalu sepi. Semuanya. Turun kan? Iya, weekend baru memang ramai. Boom ya. Karena sebenarnya emang mungkin ya banyak pekerja juga bro. Weekday mereka nggak bisa. Oh iya, benar setuju. Weekend itu family time. Tapi harus keluar. Kalau yang di restoran CBD, kalau weekday, Wah, karyawan kantornya kesono. istirahat jam siang. Ya manajer-manajernya kesono gitu, siang-siang. Jadi siang-siangnya masih keisi. Kalau di daerah sini sulit. Lu kalau buka daerah sini siang-siang menurut gua not a wise choice sih bikin restoran. Dan lu kemungkinan ini kalau misalnya operatifnya bukan si Daniel sama si Cancan ya, menurut gua kayak 100% kalau gua yang bikin sendiri rugi sih. Dengan skill bisnis gua ya, gua bikin restoran tuh pasti rugi karena sulit banget teman-teman, sulit banget. Jadi ada yang bilang berarti Gacon tuh hebat banget ya. Itu bisnis hebat banget Gacon. Luar biasa hebat gitu. Tapi ya bacaan memang ini malah jadi ngomongin makanan ya. Itu bukan yang pertama bro. Iya. Yang pertama Dulu tuh ada. namanya mie setan dari Malang. Bener. Tapi yang ketemu operational excellence-nya Gacon. Yang bisa di scale ya sampai skala paling gede. Jadi ya. Karena Gacon itu karena dia saking besarnya dan saking banyak jual mie-nya, dia bisa tarmin ke vendornya. Jadi itu yang kita nggak bisa lakuin di Red Bear. Kita kan ada banyak daging segala macam, mahal kan daging itu. Iya. Sama ayam-ayam kita yang khusus itu, kalau misalnya lu mie, itu dia bisa kayak bayarnya nanti bro. Dia pesan banyak dulu, kan dia jagoan ke vendornya pasti. Iya. Ya gue gak kenal ya owner Gacon, tapi gue bisa kira-kira gue bisa judge karena gue dari kecil tiap kali gue liat bisnis gue tuh hitung gitu bisnisnya berapa, bikin berapa.